Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama sebelum memulai ibadah KPA ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan telah berikan kami jam terbaik untuk kami merenungkan firman-Mu. Biar Engkau membuka telinga kami, hati kami, pikiran kami, sehingga kami menerima yang terbaik dari Engkau dan memperbaiki hati, pikiran, dan kehidupan kami, sehingga kami jadi baru sama seperti Engkau. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat sore Bapak Ibu semua. KPA hari ini tanggal 5 Agustus 2020 kita akan bicara bagaimana mengendalikan keinginan diri. Dalam Yakobus 4 ayat 1 sampai yang ke-10 bicara tentang hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Bapak Ibu, kalau kita mau baca di ayat yang pertama dan sampai ayat yang ketiga berkata, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukannya datang dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Bapak Ibu semua, mengekang hawa nafsu, mengendalikan diri, merupakan cara kita untuk memperkuat hidup kita, merupakan cara kita untuk mengendalikan dan memupuk kedewasaan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, banyak orang pintar tapi dia tidak mampu mengendalikan diri, dia tidak mampu menguasai diri. Banyak orang jatuh dalam dosa bukan karena dosanya yang menarik, tapi karena dari dalam dirinya yang tidak bisa dikuasai, tidak bisa dikontrol, dikelola. Banyak orang yang jatuh dalam dosa persinahan, banyak orang yang jatuh dalam dosa duniawi seperti korupsi, banyak orang jatuh dalam dosa seperti dosa penipuan dan segala macam, pengen cepat kaya ataupun apapun yang membuat dirinya jatuh dalam dosa mamon. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk merenungkan kembali bagaimana kita bisa mengalahkan keinginan duniawi kita, bagaimana kita bisa mengalahkan keinginan daging kita, dan kita memperoleh apa yang kita inginkan dengan cara yang benar, dengan cara yang Tuhan inginkan. Hal yang pertama, mungkin kita harus perhatikan bahwa orang yang mudah sekali jatuh dalam hawa nafsu, merupakan orang yang tidak setia. Setia ini dalam banyak hal dia tidak setia. Bisa saja tidak setia dalam mengikut Yesus. Dia tidak setia dalam pernikahannya. Dia tidak setia dalam setiap perjanjian yang ada yang dia buat dalam perusahaannya. Banyak hal yang membuat orang ini tidak setia. Tapi satu hal, ketika dia tidak setia pada Allah, dia tidak setia pada Tuhan, dia juga akan berperilaku sama terhadap apa yang dia miliki dalam hal duniawinya. Bapak Ibu, di ayat yang keempat berkata, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Ayat yang pertama, 2, 3 digambarkan di ayat yang keempat sebagai orang yang tidak setia. Kamu menginginkan sesuatu lalu kamu membunuh. Kamu berdoa juga kamu tidak menerima apa-apa. Intinya karena apa? Karena dia tidak setia. Mereka yang tidak setia, mereka akan cenderung akan tidak setia terhadap hal yang lain. Firman Tuhan berkata, mereka yang setia terhadap hal yang kecil, dia akan setia terhadap hal yang besar. Mereka dapat dipercaya di hal-hal yang besar. Bapak Ibu, mari hari ini kita ingatkan diri kita, apakah kita sudah setia dulu dalam kehidupan kita. Nah, kunci dari bagaimana kita mengendalikan diri dan menguasai diri dalam kedagingan itu melalui 3 hal. Yang pertama, biarlah kita tahu bahwa untuk mengendalikan diri kita butuhkan yaitu kesetiaan pada Tuhan. Setia pada Tuhan itu adalah kunci utama dulu. Kunci yang pertama, kita setia dalam beribadah, kita setia dalam mendengarkan firman, kita setia dalam membaca firman Tuhan. Kita betul-betul melihat firman Tuhan, mencermati, merenungkan firman Tuhan. Kita hidup dekat pada Tuhan. Itulah bentuk kesetiaan kita. Kita setia terhadap apa yang
Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan inginkan kita jauh dari apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan bilang jangan mencuri, kita lakukan dengan setia tidak mencuri. Jangan bersinah ya, kita tidak bersinah dalam kehidupan kita. Itu bentuk kesetiaan dalam kehidupan kita dalam Tuhan. Hal yang kedua, bagaimana kita membangun kehidupan kita, yaitu adalah kita merendahkan hati. Merendahkan hati ini bicara tentang dua hal. Pertama, merendahkan hati ini bicara tentang merendahkan hati di hadapan Tuhan dan merendahkan hati kita di hadapan sesama. Merendahkan hati di hadapan Tuhan itu bicara tentang bagaimana kita mengakui apa yang kita dapatkan sekarang itu tidak lebih daripada apa yang Tuhan berikan pada kita. Yang kedua, mengakui pada Tuhan itu, merendahkan diri pada Tuhan adalah mengakui bahwa apa yang kita dapatkan itu adalah berkat dari Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, berkat Tuhanlah yang membuat kita kaya. Jadinya bukan dari kekuatan kita, tapi karena Tuhan yang memberikan. Dengan begitu kita akan bertanggung jawab atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Meskipun itu harta yang kecil, kita akan bertanggung jawab. Ataupun itu harta yang besar, kita juga akan bertanggung jawab. Bapak Ibu semua, hal yang pertama tadi adalah kita bicara tentang yang setia. Hal yang kedua kita bicara tentang kerendahan hati. Kerendahan hati terhadap Tuhan, dan yang kedua itu ada kerendahan hati yang kedua yaitu tentang di hadapan sesama. Ketika kita merendah hati di hadapan sesama, kita tidak akan saling menonjolkan. Karena itu ayat yang pertama berkata, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Seringkali orang terganggu dengan kemajuan orang lain, tanpa mereka tahu bahwa orang lain itu maju karena sesuatu hal yang didapatkannya dia, bukan karena ujuk-ujuk. Atau tetangga kita beli mobil, kita berusaha membeli mobil untuk tidak kalah. Tetangga kita punya TV yang baru, kita juga ganti. Akhirnya yang terjadi adalah jor-joran. Kenapa? Karena antara orang lain dengan satu yang lain tidak saling merendahkan hati. Seharusnya kita hidup bukan bergantung atau bertolak ukur pada orang lain. Seharusnya kita hidup bertolak ukur dari apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan. Dengan begitu, kita tidak akan hidup di luar ekspektasi kita, di luar apa yang kita miliki sekarang, apa yang di luar kemampuan kita. Kita tidak akan terjerat dengan hutang, tidak akan terjerat dengan keinginan-keinginan akan mamon, kalau kita merendahkan hati. Merendahkan hati bicara tentang bagaimana diri kita itu mencukupi dengan apa yang ada. Firman Tuhan berkata, ada pakaian, ada makanan, cukuplah sudah. Bukan berarti firman Tuhan tidak membuat kita maju, tidak. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa jangan kamu khawatir jika kebutuhan pokokmu sudah tercukupi. Hal yang ketiga, bagaimana kita mengendalikan diri adalah dengan memperjuangkannya. Bapak Ibu semua, saya pernah bicara tentang teori kebutuhan manusia. Teori kebutuhan manusia itu ada 3, tapi seringkali orang bicara tentang 2 hal, yaitu need dan want. Need bicara tentang kebutuhan, want bicara tentang keinginan. Tapi yang ketiga sering dilupakan, padahal ketiga ini yang paling berbahaya, yaitu permintaan. Atau yang saya bilang standar status. Contohnya begini, kalau kita bicara tentang beras, nasi, kita bicara tentang kebutuhan. Lalu kita akan bicara tentang capjai, kita bicara tentang keinginan. Oh, kita makan nasi, ini sebagai kebutuhan pokok nih. Nasi telur aja sudah cukup sebenarnya, tambahi kecap sudah enak. Tapi karena ada keinginan kita, want tadi, kita nggak pakai lauk kecap sama telur nih, kita jadi capjai. Nah, tapi ada satu lagi, namanya permintaan standar. Standar ini bisa saja standar status sosial kita. Misalnya, kita sudah hidup di lingkungan yang wow. Kita sebenarnya makan di rumah atau pergi kalau keluar membawa bekal, itu sudah cukup. Sudah memuaskan kehidupan kita, memuaskan kebutuhan kita. Tapi orang memberikan standar, wah enggak bisa. Orang kok kayak nggak punya gitu. Akhirnya kita tidak bawa bekal, malah kita makan di
rumah makan. Nggak cukup restoran, warung, makannya di restoran. Kenapa? Waduh, kalau nggak makan di restoran, nggak level saya. Demand ini, permintaan ini, standar status ini yang paling berbahaya. Ini yang paling mematikan. Ini yang selama ini membuat kita menjadi orang yang melebihi kemampuan kita. Contohnya, ketika kita mau pergi, kita pengenkan, wah, motor saja udah cukup nih. Tapi karena tetangga punya mobil, kita menaikkan. Padahal kita nggak pingin sebenarnya. Kita nggak butuh. Tapi karena status dan permintaan di status sosial kita yang menuntut kita untuk memiliki kendaraan, akhirnya kita membeli kendaraan. Bapak Ibu, demand ini hanya bisa dilakukan dengan dilawan. Dilawan bukan hanya sekadar melawan saja, tapi dilawan dengan kita berjuang. Berjuang dengan apa? Kita berjuang dengan cara yang Tuhan berikan. Kita mendekat pada pokok yang benar. Kita mendekat pada tiang yang kuat, sauh yang kuat. Mendekatlah karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi ketika kita tunduk dan mendekat pada Tuhan, iblis akan lari daripada kita. Yang ke-8, ayat 8, mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang yang berdosa, cucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Kuncinya adalah bagaimana kita berjuang. Berjuang dengan mendekat kepada Allah dan melawan iblis ketika kita mendekat pada Allah. Bukan tercerai-berai, bukan terpisah dari Allah, bukan menjauh dari Allah, bukan hidup yang berbeda dari yang Tuhan berikan. Tapi harusnya kita hidup dari jalan yang Tuhan berikan. Jalan apa? Jalan kebenaran. Mari hari ini kita kembali untuk mengingat bahwa hawa nafsu kita itu harus kita kontrol, kita kendalikan. Dengan cara apa? Kita hidup dalam kesetiaan kita kepada Allah. Kita hidup dalam kerendahan hati. Rendah hati di hadapan Tuhan, rendah hati di hadapan sesama yang kita. Yang ketiga, kita berjuang mengalahkan keinginan akan dunia ini. Dan saya yakin kita akan menjadi manusia yang memenang. Bahkan lebih dari pemenang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau memberikan kami kekuatan, hikmat, kebijaksanaan, sehingga kami mampu mengalahkan kehidupan dunia kami, kedagingan kami, keinginan hawa nafsu kami, sehingga kami hidup dalam kehidupan yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami dimenangkan, karena kami tahu Tuhan Engkau yang membuat kami kuat, memberikan kami kekuatan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Biar kami hidup sesuai firman-Mu. Berkati kehidupan kami, apa yang kami kerjakan, ladang tempat kami bekerja. Tuhan berkati. Dan kami percaya Tuhan akan memberkati kami semua dengan kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.